Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Alifandiri Serayar dengan NIM akhir 107 dari kelompok 14. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial Statistika 2 dari shift 1, di mana terdapat 3 persoalan, di mana di sini saya akan mengerjakannya dengan menggunakan dua software. Yang pertama itu ada RStudio, dan yang kedua itu ada Minitab. Jadi, pada persoalan kali ini, untuk soal nomor 1 itu terdapat sebuah soal, yaitu adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan. Dari survei terhadap 120 rumah tangga, diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 450.000 dengan simpangan baku sebesar 75.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut. Nah, jadi bisa langsung masuk aja ke RStudionya. Di sini udah saya kerjakan terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Jadi sesuai yang dikatakan oleh soal tadi, saya udah masukin juga rata-rata sampelnya. Di sini diketahui itu rata-rata sampelnya itu adalah 450.000. Terus juga untuk simpangan bakunya itu sebesar 75.000, dan untuk ukuran sampelnya itu adalah 120.000. Nah, untuk tingkat signifikansinya ini sebesar 0,05, di mana itu diambil dari 100% dikurang dengan 95% untuk alfanya. Jadi kita dapatkan yaitu dari 5% dan diubah jadi 0,05. Nah, di sini juga kita masukin juga nilai Z kritisnya untuk alfa 2-nya itu adalah alfa, yaitu ada 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Terus kita masukin, juga standar errornya. Terus kita masukin juga batas bawah dan batas atas selang kepercayaannya, lower bound dan juga upper bound-nya. Terus setelah semuanya kita bisa cetak hasilnya. Karena kita diminta untuk selang kepercayaan 95%, jadi di sini kita tulis juga selang kepercayaan 95%. Terus bisa kita drag semuanya. Nah, kita drag. Nah, didapati nih bahwa hasil dari selang kepercayaan 95%-nya yaitu adalah 436.581 untuk lower bound dan 463.419 untuk upper bound-nya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2, di mana di sini ada sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik. Dari hasil survei tersebut, terhadap 800 orang, ditemukan bahwa 320 orang menggunakan kendaraan listrik. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Nah, di sini diketahui lagi untuk ukuran sampelnya itu ada 800 orang, dan ternyata jumlah pengguna kendaraan listriknya itu ada 320 orang. Nah, di sini juga kita masukin proporsi sampelnya. Terus sama seperti soal nomor 1, di sini tuh dicari juga selang kepercayaannya yaitu adalah 95%, di mana kita kurangin lagi dengan 100%, 100% kurang 90%, didapat di bawah 5%, dan kita ubah menjadi 0,05. Terus kita interpolasi untuk nilai Z-nya juga, lalu kita masukkan juga standar errornya, lalu kita masukin lagi nih batas bawah dan atas dari selang kepercayaannya, lower bound dan juga upper bound-nya. Terus kita cari lagi untuk mencetak hasilnya dengan cara interpolasi dari nilai Z kritis dan juga selang kepercayaan 95% proporsinya. Nah, kalau udah kita masukin semua, di sini bisa kita drag lagi semuanya untuk melihat hasilnya. Nah, didapati bahwa selang kepercayaannya, interpolasinya nilai Z kritis yaitu adalah 1,959964, dan untuk selang kepercayaan 95%-nya yaitu adalah 0,3660524 untuk lower bound, dan juga untuk upper bound-nya adalah 0,4339476. Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir yaitu soal nomor 3, di mana terdapat sebuah pabrik ingin mengetahui variansi dan simpangan baku berat produk yang dihasilkan. Sampel acak dari 12 produk menunjukkan simpangan baku 0,8 kg.
dengan asumsi berat produksi berdistribusi normal, hitung interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat produk di pabrik tersebut. Nah, kita lanjut ke soal terakhir di RStudio, di mana seperti yang dikatakan pada soal, untuk ukuran sampelnya ini ada 12, untuk simpangan bakunya itu adalah 0,08. Nah, untuk variansi sampelnya itu nanti kita bagi dua juga, kita pangkatkan 2 dari simpangan bakunya. Lalu untuk tingkat signifikansinya itu adalah 5%. Kita ambil dari tadi nilai 95% setelah kepercayaannya. Untuk derajat kebebasannya itu ada 1. Terus kita masukin juga nilai chi-square dari tabel. Untuk df-nya itu sama dengan 9. Batas bawah chi-square itu adalah 0,975. Untuk batas atasnya itu di chi-square itu adalah 0,025. Kita hitung juga nilai interval kepercayaan untuk variansinya itu kita kurangin di 1, karena derajat kebebasan itu 1, jadi di lower kita kurangin 1, di upper kita kurangin 1. Lalu kita hitung juga interval kepercayaan untuk simpangan bakunya, terus kita cetak hasilnya untuk variansi dan juga simpangan baku dengan masing-masing selang kepercayaannya 95%. Lalu di sini bisa kita drag lagi semuanya. Nah, didapati bahwa selang kepercayaan untuk variansinya itu sebesar 0,3211672 untuk lowernya, untuk uppernya itu 1,8444985. Untuk selang kepercayaan pada simpangan baku 95%, yaitu kita dapatkan untuk lowernya adalah 0,5667161 dan untuk uppernya adalah 1,358 302. Nah, untuk penggunaan dari software RStudio ini sudah selesai, jadi bisa kita lanjut lagi ke software dari Minitab. Kita lanjut ke nomor 1, kita balik lagi ke RStudio untuk melihat yang diketahuinya. Kita lanjut lagi ke Minitab, di mana di nomor 1 ini kita pilih ke statistik, terus kita pilih basic statistik, lalu di sini kita pilih yang satu sampel Z. Nah, di sini sebelumnya udah saya coba juga buat masukin sampel size-nya, yaitu ada 120, untuk sampel min-nya itu adalah 450.000, dan standar deviasinya itu ada 75.000. Nah, udah. Jadi di sini juga kita cek dulu optionnya, di mana confidence levelnya itu ada 95%. Jadi udah oke. Di sini kita oke aja. Nah, ternyata udah sesuai juga sama yang di RStudio, di mana di sini itu kita dapati untuk lowernya itu ada 436.851 dan untuk uppernya itu sebesar 463.419. Nah, kita lanjut lagi ke yang nomor 2. Kita pilih statistik, lanjut lagi ke basic statistik, terus kita pilih yang satu proportion. Nah, di sini kita juga cek lagi di nomor 2 itu ada 800 orang sampel dengan 320 orang yang menggunakan kendaraan listrik dengan menggunakan selang kepercayaannya itu adalah 95%. Jadi sesuai, kita masukin juga 320 ini orang yang menggunakan kendaraan listrik dan juga sampelnya itu adalah 800. Lalu di option kita ubah lagi, karena di sini kita ingin menggunakan yang metode normal, kita pilih yang metode normal yang bawah. Lalu selang kepercayaannya kita pakai 95%. Setelahnya kita oke saja, dan didapati bahwa untuk lowernya ini sebesar 0,366052 dan juga untuk uppernya adalah 0,433948. Nah, ini nomor 2. Nah, udah sama. Terus kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 diminta adalah sampel acaknya ada 12 produk dengan simpangan bakunya 0,84 dengan selang kepercayaan 95%. Kita lanjut lagi karena di nomor 3 ini kita akan diminta mengerjakan 2 kali. Jadi yang pertama-tama kita pilih satu varians, terus kita pilih yang standar deviasi terlebih dahulu. Nah, untuk standar deviasi di sini kita akan masukkan sampel size-nya adalah 12 dengan sampel standar deviasinya adalah 0,8.
0,8. Nah, di value-nya kita masukin 95%, lalu kita oke aja. Nah, dapati bahwa hasilnya lower low-nya adalah 0,567 dan untuk upper-nya adalah 1,358. Nah, coba kita cek lagi apakah udah sesuai. Nih, untuk yang standar deviasi. Nah, udah sesuai ternyata untuk simpanan bakunya. Kita lanjutin lagi ke yang variansi. Nah, kita pilih lagi mini tab, lalu sama seperti tadi, statistik, kita pilih basic statistik, terus pilih yang satu varians, terus di sini kita masukin lagi yang sampel varians. Nah, di sini kita masukin lagi sampel variansnya adalah 0,64 karena kita udah dapetin di sini nih variansnya itu 0,64. Kita pilih 0,64, terus kita masukin coefficient-nya itu adalah 95 sesuai karena selangkah persen yang kita pakai adalah 95%. Nah, oke, ternyata kita dapatkan bahwa hasilnya adalah untuk yang lower-nya adalah sebesar 0,321 dan yang upper-nya adalah sebesar 1,845. Coba kita cek lagi apakah udah sama. Ternyata hasil yang dapat sudah sama dengan yang ada di RStudio. Jadi bisa dinyatakan bahwa pengerjaan soal pada tugas mingguan kali ini sudah selesai. Sekian aja pengerjaan tugas tutorial mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.